Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para adik-adik kelas 11 dimanapun Anda berada ya. Berjumpa di Kelon atau kelas online. Pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan materi bahasa Indonesia kelas 11. Di pertemuan beberapa waktu yang lalu ya, kita sudah membahas berkaitan dengan teks prosedur. Ini mohon maaf sedunia, sebetulnya video ini juga ditayangkan minggu kemarin, tapi karena ada beberapa kendala ya, jadi hari ini atau malam ini baru bisa ditayangkan. Baik, nggak apa-apa, jangan sedih, yang penting Anda selalu bahagia ya. Dan nanti kita akan mendatangkan narasumber ya, dan narasumber kali ini akan membahas berkaitan dengan materi teks eksplanasi. Nah, seperti apa sih teks eksplanasi itu dan bagaimana sih teks eksplanasi itu? Maka dari itu ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumbernya. Nah, sebelumnya ini bagaimana ini Bung kabarnya? Wah, sepertinya segar sekali nih. Alhamdulillah. Anda juga baik juga kan? Alhamdulillah. Saya juga baik-baik saja. Nah, bagaimana? Apakah ini sudah siap menyampaikan materi berkaitan dengan teks eksplanasi? Sudah. Berarti sekarang saya sampaikan ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi Bapak moderator ya sudah menyampaikan sedikit lah ya bocoran berkaitan dengan teks eksplanasi. Pada beberapa waktu yang lalu, Ayu kan sudah disampaikan berkaitan dengan teks prosedur ya. Tentunya sudah ingat semuanya berkaitan dengan teks prosedur. Baik, untuk sekarang ini kita akan berbicara tentang teks eksplanasi. Sebelum berbicara tentang teks eksplanasi, saya yakin kan semuanya sudah pernah membaca ya tentang bagaimana sih sebuah peristiwa alam, baik di bumi ataupun juga di beberapa kehidupan planet yang lainnya, atau peristiwa alam yang lain seperti tsunami, banjir, gunung meletus dan sebagainya. Itu merupakan sebuah ya fenomena atau kejadian alam. Bagaimana setelah hujan itu ada pelangi, nah itu kan sebuah fenomena alam. Ada banjir, ada gunung meletus. Nah, kenapa dan bagaimana sih itu semuanya terjadi? Pasti ya ada penjelasan khusus ya berkaitan dengan sesuatu itu bisa terjadi. Nah, kaitannya itu berarti berkaitan dengan sebuah teks ya. Yaitu untuk kali ini yang kita bahas adalah berkaitan dengan teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Nah, kalau anak-anak kelas 11 ya, di dalam LKS juga sudah diterangkan di situ di halaman 16 ya. Silakan dibuka ya, sudah dibuka. Baik. Di situ silakan dibaca berkaitan dengan teks eksplanasi. Itu merupakan sebuah proses ya. Itu proses terjadinya mengapa dan bagaimana sih suatu peristiwa alam itu terjadi, atau sebuah ilmu pengetahuan sosial, budaya dan yang lainnya. Ya. Biasanya suatu peristiwa itu baik peristiwa alam ataupun juga peristiwa sosial itu terjadi ya di sekitar kita. Ya. Terus selain itu pasti ada sebuah hubungannya antara hubungan sebab dan juga dengan hubungan akibat. Nah, pada dasarnya teks eksplanasi itu mempunyai sebuah tujuan. Buat apa sih teks itu dibuat? Kalau misalnya Anda membaca lagi, teks eksplanasi itu bertujuan untuk ya menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Nah, ayo ya, itu menjelaskan bagaimana sih fenomena-fenomena alam itu terjadi.
ya. Dan di sini kita juga sangat mudah lah ya membedakan antara teks eksplanasi dengan teks deskripsi maksudnya, ya. Nah, karena merupakan teks eksplanasi itu mempunyai ciri yang sangat khusus. Nah, di situ silakan ya di LKS bisa dilihat. Yang pertama itu dari segi struktur. Strukturnya itu terdiri atas pernyataan umum, yaitu urutan sebab akibat ataupun interpretasi. Ya, pernyataan umum ini adalah pernyataan yang sifatnya itu menyeluruh, dan sebab akibat ini berkaitan apa sih yang menyebabkan dan akibatnya apa. Misalnya bisa kita contohkan adalah yang berkaitan dengan peristiwa banjir. Itu apa sih yang menyebabkan? Bisa terjadi karena penebangan hutan secara liar, itu kan sebab. Akibatnya apa? Ya banjir, kan seperti itu kan. Contoh lagi, misalnya Anda itu makan, apa sih yang menyebabkan Anda makan? Yang menyebabkan Anda makan ya karena lapar. Sebab makan, sebabnya lapar jadi makan. Akibatnya apa? Ya kenyang. Nah kan seperti itu. Itulah yang dimaksudkan dengan sebab akibat. Dan tentang bagaimananya interpretasi tersebut. Interpretasi bagaimana sebuah pemaknaan. Terus yang kedua, informasi yang berkaitan atau dimuat di dalam sebuah teks eksplanasi itu haruslah sebuah fakta. Berarti fakta faktual, ora adol jere kulak dean, ya, berupa fakta. Itu betul-betul terjadi dan ada data-data yang memuat di dalamnya. Itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga berkaitan dengan teks eksplanasi itu bersifat faktual atau memuat informasi bersifat ilmiah, keilmuan, ya. Berarti seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada memang petunjuk-petunjuk khusus berkaitan dengan penemuan yang ilmiah. Misalnya berkaitan dengan tanah longsor, atau misalnya terjadinya tsunami akibat beberapa guncangan gempa beberapa skala Richter, ya. Jadi terjadilah yang namanya tsunami, banjir dan sebagainya. Itu di situ artinya ada bukti-bukti autentik atau bukti-bukti yang menguatkan berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi akibat kejadian tersebut. Terus yang selanjutnya dari teks eksplanasi ini itu bersifatnya ya informatif, artinya memberikan sebuah informasi dan berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas, ya. Artinya kepercayaan ini adalah kepercayaan yang betul-betul terjadi. Misalnya sebuah fenomena yang tadi banjir, artinya kan banjir itu akibat penebangan hutan liar terjadilah banjir. Akibat kelalaian terjadilah kebakaran. Nah, itu kan merupakan sebuah informasi yang mempengaruhi pembaca bahwa oh iya, itu memang proses terjadinya banjir memang seperti itu. Proses terjadinya misalnya kebakaran hutan memang seperti itu. Jadi ada sebuah fakta-fakta atau memuat sebuah informasi di mana pembaca itu ya juga bisa memahami, oh iya ternyata memang itu betul terjadi. Nah, dan ciri yang kelima berkaitan dengan teks eksplanasi ini memiliki atau menggunakan square marker, ya, dan ke Inggris, ya. Itu artinya di poin yang kelima itu penanda sebuah urutan. Bisa dilihat silakan di dalam LKS-nya itu seperti ada penanda pertama, penanda kedua, dan penanda ketiga dan sebagainya. Atau bisa juga menggunakan urutan pertama, kedua ataupun terakhir. Maksudnya di sini adalah penanda urutan. Contoh kecilnya kalau masih kita berbicara tentang banjir, ya. Urutannya yaitu pada saat terjadi penebangan hutan. Awalnya terjadi penebangan hutan, terus yang selanjutnya urutan yang kedua itu ada hujan yang sangat lebat sehingga air tidak bisa menampung, ya, tidak ada resapan air karena hutannya sudah gundul, dan yang ketiga terjadilah banjir. Itu secara ringkasnya berkaitan dengan urutan yang pertama, kedua, dan yang ketiga.
Nah, itu secara ringkas ya, saya jelaskan berkaitan dengan ciri-ciri ya atau ya penanda dari teks eksplanasi tersebut ya. Nah, mungkin untuk video yang pertama hanya itu saja dulu, nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Salam sejahtera, salam bahagia buat kita semuanya. Berjumpa selalu di Kelon Kelas Online. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Itulah tadi ya penjelasan berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, intinya kalau kita berbicara tentang teks eksplanasi, itu teks yang berisi tentang sebuah proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu terjadi. Nah, itu adalah video yang pertama. Nanti masih ada video selanjutnya berkaitan dengan teks eksplanasi tersebut. Nah, silahkan kalau masih ada yang bingung, bimbang ataupun ragu, langsung saja untuk menanyakan ke narasumber ya, lewat WA saja nggak apa-apa. Dicatat nomornya di 08 222 629 0733, atau di bawah sini ada ya nek orang aneh ya golek dewek. Baik, langsung saja silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau bingung, langsung saja di WA. Tenang saja, 24 jam non-stop kayak pom bensin. Terima kasih, berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.